Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Petani Aglonema. Dan di video kali ini saya punya satu pot monster ya, monster Aglonema Huges ini teman-teman. Ini rencana masa cacah teman-teman, biar banyak, karena fokus saya yang penting itu tani teman-teman. Untuk masalah harga mas saya nggak mikirin teman-teman, mau harga murah mau harga mahal, yang penting saya tani. Kalaupun harga murah, tapi kalau saya punya 1000 pohon tetap menang teman-teman ya. Jadi kalau prinsip orang tani itu yang penting banyak, bukan yang penting mahal, yang penting banyak ya. Jadi ini mau saya cacah. Ini sebenarnya ada cara yang paling gampang teman-teman ya. Cara paling gampang itu tinggal kita culik aja culik induk. Ini salah satu teknik yang aman banget ya yaitu dengan cara culik induk. Culik induk tuh gimana ya? Induknya diculik, tinggal dipotong aja induknya ya. Ini daun berapa nih ya? Banyak daunnya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 daun teman-teman. Ini umurnya kurang lebih 1 tahun ya. Ini bonggol bawah ini pasti panjang banget ini. Nah kita bongkar aja deh, kita bongkar aja, kita lihat. Waduh akarnya teman-teman ya. Wow, anaknya satu teman-teman, anaknya satu. Ini paling senang nih anak samping kayak gini nih, satu gede lagi kan. Ini cacak aja ya, ambil anaknya dulu. Kalau saya mah lebih senang ambil anaknya dulu. Jadi kalau mau nyacah ya tinggal nyacah aja, yang penting teman-teman tuh apa namanya, pede gitu, percaya diri bahwa yang saya cacah ini bakalan hidup. Nah udah gitu aja. Nih kita dapat anaknya ya, udah tumbuh tunas. Nah ini mending kita cacah lagi aja. Ini karena kemarin tiap teman-teman saya kesini pengen beli ini ya, ya sebenarnya pengen tak kasih, cuman kalau dikasih ya terus bahan tanian saya berkurang lagi. Jadi prinsip saya teman-teman, saya jual itu ketika butuh teman-teman. Jadi maksudnya gimana? Ketika butuh, misalnya saya pengen mau beli kendaraan, baru saya jual. Kalau teman-teman cuma 1 pot 2 pot dijual, itu nggak akan jadi apa-apa teman-teman, duitnya juga bakalan habis. Kalau cuman untuk kebutuhan sehari-hari, teman-teman mending tanam romosan ya. Jadi romosan itu untuk harian, untuk harian. Jadi kalau yang koleksian seperti ini untuk sesuatu yang memang langsung nyantol gitu teman-teman, jual tapi langsung nyantol gitu loh. Teman-teman pengen bikin rumah, pengen beli sawah, lahan tuh. Jadi kalau prinsip saya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya saya lagi nggak pengen sesuatu, lagi nggak ada yang diincer, ya saya biarin, aglo saya biar gede-gede nggak apa-apa. Terus untuk harian gimana? Harian saya masih punya Aglonema romosan teman-teman ya. Romosan ya kayak Dut Anjamani, Venus, Heng-Heng gitu-gitu saya ada, tandanya memang ada. Dan yang seperti ini memang untuk sengaja, memang untuk sesuatu yang besar gitu kan. Jadi nggak sia-sia kita jual. Yang penting banyak kalau saya mikirnya teman-teman. Kayak gini tinggal tanam aja teman-teman. Ini media saya ini kebetulan habis ini teman. Jadi cuman media busuk, saya campur lagi pakai sekam baru. Media saya teman, nggak pernah aneh-aneh ya. Nih media sekam barunya. Jadi media saya memang nggak pernah aneh-aneh teman-teman. Tinggal diaduk-aduk ya. Tapi mas saya kalau pakai pot, saya kasih akar pakis teman-teman nih. Jadi tidak ada rahasia diantara kita ya. Saya kasih akar pakis. Kenapa? Tujuannya biar nggak cepat ambles. Kalau nggak pakai akar pakis biasanya kalau dipetik cepat ambles teman-teman. Dan banyak banget loh, masih banyak banget udah saya jelaskan teman-teman, tapi masih ini. Coba cek spotnya teman-teman sekarang ya, cek semua medianya itu penuh apa cuma separuh. Kalau medianya cuma separuh, langsung tambahin sampai penuh ya. Kenapa? Karena itu fungsinya untuk nyengkram akar. Kalau medianya cuma separuh, akarnya itu cuma ngambang ya teman-teman. Jadi
Aglo itu cuma ngambang, dia nggak makan, dia cuman stalk, artinya diam, tidak hidup, tidak mati, karena biasanya akarnya ngambang. Jadi kalau teman-teman ngisi media, usahakan penuh ya, penuh. Dan banyak banget yang nanya saya apakah pernah obat-obatan. Kalau motong saya nggak pernah pakai obat-obatan ya. Kalau motong tidak pernah pakai obat-obatan. Kalau obat-obatan biasanya untuk perawatan. Perawatan itu pun saya jarang banget pakai, bukan berarti nggak pernah pakai ya, jarang. Karena saya lebih suka yang natural. Biasanya saya pakai ketika mulai ada jangkit penyakit. Penyakit biasanya yang menyerang di saya itu lebih banyak ke cacing, teman-teman. Karena memang tempat saya, tanian saya itu tidak pakai rak ya. Yang kebanyakan tidak pakai rak, langsung di tanah. Jadi musuhnya itu cacing. Kalau ngakali cacing saya cuma ganti media, teman-teman, biasanya. Ataupun bisa jadi ke teman-teman kasih puradan, itu biasanya cacing mati, teman-teman ya. Itu tinggal disemprotin aja, ditebuk taburin kalau puradan bentuknya. Terus ada lagi biasanya pakai, kalau cacing itu saya biasanya pakai lanet, teman-teman. Memang kebanyakan kalau cacing ganti media, karena bila berada di bawah. Kalau mau pakai obat-obatan dia harus semprotnya sampai kenyang, teman-teman. Jadi sampai kira-kira obat-obatannya itu ngenain kulitnya ya. Kalau ngenain kulitnya baru dia mati. Cuma kalau nggak ngenain kulitnya dia nggak mati, teman-teman. Nah, jadi tinggal gini-gini aja, teman-teman ya. Nah, kan. Dan untuk bonggolnya tadi mana anaknya? Nih, ini bonggolnya. Tanam biasa saya dapat nggak ya? Untuk pot saya habis lagi, teman-teman. Pakai pot yang lama aja ini, nggak apa-apa lah, biarin. Gede, teman-teman. Jadi banyak juga yang nanyain pernah nanganin kutu sisik. Alhamdulillah di kandang saya jarang banget kena kutu sisik. Kutu sisik itu biasanya muncul ketika musim hujan ya, teman-teman ya. Kalau udah mulai hujan malam, hujan kondisi malam hari itu biasanya hujan penyakit, teman-teman. Kalau udah hujan malam udah mulai cacing lah yang cabuk, kutu putih, kutu sisik. Kalau cara penangannya kutu sisik ya, kutu sisik itu nyedot daun, nutrisi daun, teman-teman ya. Daun yang udah menguning itu nggak akan balik lagi, teman-teman. Nih contohnya cacing nih, teman-teman. Ada cacingnya tuh nih. Biasanya ya itu saya bunuh cacingnya. Dan kutu sisik itu biasanya nyerap daun, biasanya ada di bawah ya. Biasanya ada di bawah. Ini kebetulan ini tidak ada. Saya juga nyari-nyari dari kemarin di daun saya belum nemuin ada kutu sisiknya, malah ketemunya kutu putih. Kalau kutu putih gampang disemprot lanet mati. Kalau kutu sisik, daun yang udah terserang itu nggak akan balik lagi ke hijau. Yang udah kuning itu ya kuning. Cara penanganannya ya, kalau udah terlanjur kuning itu nggak akan bisa diobati, hanya bisa dipotong, teman-teman. Jadi daun yang udah terjangkit itu dipotong ya. Teman-teman memakai obat apapun yang hebatnya kayak apapun, daun yang udah keserap itu nggak akan balik lagi, tetap akan menguning karena nutrisinya udah nggak ada, udah disedot. Jadi daunnya dipotong, terus daunnya itu jangan dibuang di areal situ, teman-teman ya. Sekali lagi, daunnya jangan dibuang di area situ. Kalau bisa daunnya dibakar biar kutunya mati, karena biasanya kutu itu menular, teman-teman ya, menular. Terus atau biasanya kalau memang belum terlalu parah, masih ada bercak-bercak belum terlalu parah, teman-teman pakai isolasi. Jadi teman-teman mana ya, saya nggak bawa isolasi sih, teman-teman. Ini ada contohnya bekas solasi. Ini bekas solasi aja nih ya. Ini saya praktekkan aja. Jadi ini isolasi lakban itu, teman-teman ya. Itu kan bawahnya kan lengket ya. Ya kalau belum terlalu parah itu masih bisa. Ya tinggal teman-teman pakai solasi, diambilin satu-satu. Kayak gitu. Jadi posisinya itu diisolasi, karena itu dia bisa bergerak, teman-teman. Bisa bergerak. Tapi kalau diisolasi kan dia kan lengket tuh. Jadi dia nggak bisa bergerak, mati nanti di situ. Nah, jadi itu cara penanganannya di saya, teman-teman ya. Banyak banget kemarin yang nanyain. Kalau yang katanya dikasih ini itu ya memang bisa bunuh, tapi nggak akan bisa balikin daun yang sudah kuning ya. Daun yang udah kuning itu nggak akan bisa balik, tetap kuning dia.
Dan untuk pucuknya karena nggak bawa akar, biasanya saya pakai sekam busuk teman-teman. Sekam busuknya saya habis, berarti pakai ini kokopit ya. Saya campurin aja kokopit. Sekam yang busuk bangetnya udah habis jadi saya lebih pakai kokopit aja, sama aja hasilnya teman-teman ya. Waktu itu kita udah pernah eksperimen ya bareng-bareng ya di channel saya. Kalau teman-teman belum melihat silahkan cari video tentang eksperimen sekam busuk sama kokopit bagusan mana. Mereka berdua bisa sama-sama untuk menumbuhkan akar ya. Nah jadi udah gini aja ya, banyak kokopitnya ya tuh, kokopit. Bagi yang nggak punya kokopit apa ya teman ya, bisa juga pakai kepal tanah, bisa sih teman-teman sebenarnya, cuman memang hasilnya nggak maksimal ya. Terus ada yang bilang pakai serbuk kayu, saya nggak saranin teman-teman ya kalau ada yang pakai serbuk kayu. Kenapa? Karena proses pemotongan kayu itu menggunakan oli teman-teman. Gergaji, mesin gergajinya itu pakai oli, rantai-rantainya itu pas waktu pemotongan itu pasti pakai dilumasi oli, otomatis serbuk gajinya itu dia penuh dengan oli teman-teman. Makanya saya tidak sarankan. Cuman kalau memang ada teman-teman yang bilang kalau pakai itu bagus ya nggak apa-apa, diterusin aja, karena media itu nggak ada patokan ya teman-teman ya. Media itu nggak ada patokan, jadi kalau teman-teman memang bagus pakai itu, nggak usah dengerin kata orang lain, pede aja pakai medianya teman-teman ya. Nah jadi tadi dari 1 sekarang jadi 4 pot teman-teman tuh, 4 pot ya. Itu enaknya tadi teman-teman, yang penting nggak usah mikirin harga murah harga mahal, yang penting kita perbanyak. Kalau misalnya kita beli 1 juta terus jadi 100 batang, walaupun harganya cuma 10.000 kan tetap menang teman-teman. Pokoknya intinya itu yang penting banyak ya. Jadi terus semangat bertani teman-teman ya. Oke teman-teman, itu sekian video dari saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.